So many pieces all back together now. What's your vision? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Febrianti, mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2019 Universitas Trunojoyo Madura. Di video ini saya akan membahas mengenai teori interaksi simbolik. Namun sebelum ke pembahasannya, untuk teman-teman yang menonton video ini jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Dan untuk teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe, terima kasih ya guys ya, dan selamat menonton. Teori interaksi simbolik merupakan teori yang menekankan pada simbol dan interaksi. Teori ini dicetuskan oleh George Herbert Mead. Ia menyatakan bahwa seseorang bertindak berdasarkan makna simbolik yang muncul dalam situasi tertentu. Dalam teori ini juga didasari dari ide mengenai diri dan hubungannya dengan masyarakat. Namun karena ide ini dapat diinterpretasikan dengan sangat luas, maka teori ini kemudian dijelaskan dengan 3 tema pokok, yaitu pentingnya makna bagi perilaku manusia, pentingnya mengenai konsep diri, dan hubungan individu dengan masyarakat. Di video ini saya akan membahas ketiga tema teori interaksi simbolik ini satu persatu. Yang pertama, pentingnya makna bagi perilaku manusia. Dalam tema ini terdapat 3 asumsi dasar, yaitu manusia bertindak berdasarkan makna yang diberikan orang lain terhadap dirinya. Sebagai contoh, misalnya kita berada dalam suatu tempat, kemudian ada seseorang yang tersenyum kepada kita. Tersenyum di sini merupakan simbol dan dapat kita maknai, yaitu orang tersebut sedang bersikap ramah kepada kita, dan kita dapat bertindak berdasarkan makna yang mereka berikan kepada kita, yaitu kita dapat bertindak tersenyum balik, yaitu bersikap ramah juga kepada dia. Atau misalnya ketika kita sedang memasak, kemudian meminta misalnya teman, sahabat, atau anggota keluarga mencoba masakan kita, kemudian dia memberikan respon dengan mengacungkan jempol seperti ini, yaitu maknanya makanan kita enak. Jadi kita mungkin akan bertindak memberikan senyuman karena kita bahagia, seperti itu. Dan asumsi yang kedua yaitu makna diciptakan dalam interaksi antar manusia jika memiliki interpretasi yang sama terhadap simbol yang dipertukarkan. Jadi misalnya ya, saya memberikan simbol ini kepada teman saya, misalnya dia juga penggemar film Korea, misalnya drama Korea, dia pasti tahu bahwa simbol ini berarti sarange atau cinta. Jadi interaksi saya dengan teman saya tersebut akan berjalan dengan baik karena kita memiliki interpretasi yang sama terhadap simbol ini. Namun ketika kita memberikan, saya khususnya memberikan simbol ini kepada nenek saya misalnya ya, mungkin nenek saya akan menganggap saya sedang meminta uang, apalagi di Indonesia ya, jika ini digerakkan saja itu sudah bertanda bahwa saya sedang meminta uang, seperti itu. Jadi awalnya yang saya ingin memberikan makna bahwa saya mencintai nenek saya itu, kemudian nenek saya karena tidak memiliki interpretasi yang sama terhadap simbol yang saya berikan, kemudian menganggap saya sedang meminta uang. Asumsi yang ketiga dari tema ini adalah makna dimodifikasi melalui proses interpretif. Menurut Blumer, proses interpretif memiliki 2 langkah. Yang pertama yaitu pelaku akan menentukan benda-benda yang memiliki makna. Dan yang kedua, pelaku akan memilih, mengecek, dan mentransformasikan makna tersebut ke dalam konteks di mana dia berada. Tema yang kedua yaitu pentingnya mengenai konsep diri. Konsep diri di sini maksudnya persepsi kita tentang diri kita sendiri. Pernah nggak sih kalian mendapat pertanyaan, siapa sih kamu? Atau kalian bertanya pada diri kalian sendiri, siapakah aku? Nah, jawaban dari pertanyaan itu adalah bagaimana kita mengenal konsep diri kita sendiri. Dalam tema ini terdapat 2 asumsi dasar, yaitu yang pertama, individu mengembangkan konsep diri dengan berinteraksi dengan orang lain.
Sebagai contoh, bayi tidak dilahirkan langsung dengan konsep dirinya, melainkan dia belajar mengenai konsep dirinya dari keluarga dan orang tuanya. Di tahun pertama dia akan belajar membedakan dirinya sendiri dengan lingkungan sekitarnya, misalnya benda-benda. Kemudian dia belajar bahasa dan mulai bisa merespon orang tuanya, hingga akhirnya dia tahu, oh, dia adalah si A, anak dari si A dan si B. Seperti itu. Kemudian sampai akhirnya dia belajar sekolah, akhirnya dia tahu kesenangannya, kemampuannya, hobinya, dan segala macam. Dan asumsi yang kedua yaitu konsep diri membentuk motif penting dari perilaku, misalnya keyakinan, nilai, perasaan, dan penilaian mengenai diri mempengaruhi perilaku. Sebagai contoh, saya sebagai mahasiswa, saya meyakini bahwa saya bisa lulus tepat waktu 4 tahun ya. Dari keyakinan saya ini, saya akan berperilaku sedemikian rupa hingga apa yang saya yakini akan tercapai. Misalnya saya belajar dengan sungguh-sungguh, kuliah dengan baik, mengerjakan tugas dengan baik, dan segala macam, hingga akhirnya keyakinan saya untuk lulus tepat waktu bisa terwujud, bisa tercapai. Dan proses ini biasanya dikatakan sebagai proses pemenuhan kebutuhan diri. Selanjutnya, tema yang ketiga yaitu hubungan individu dengan masyarakat. Dalam tema ini terdapat beberapa asumsi. Yang pertama, seseorang dipengaruhi oleh sosial dan budaya. Dalam sosial dan budaya ini pasti terdapat norma-norma yang harus kita taati, yaitu norma tersebutlah yang membatasi perilaku kita. Misalnya di Indonesia, mabuk-mabukan contohnya. Di luar atau di Korea, di Eropa, mabuk-mabukan merupakan sesuatu yang wajar, tapi di Indonesia merupakan sesuatu yang tidak baik dan tidak sesuai dengan norma sosial yang ada. Jadi perilaku kita dibatasi oleh itu. Jadi kita jangan sampai melakukan hal tersebut, atau kita tidak bisa menunjukkan secara gamblang perilaku tersebut. Yang kedua, budaya sangat mempengaruhi terhadap perilaku kita. Sebagai contoh di Indonesia sendiri atau di Timur Tengah lah, pakaian. Kita akan lebih memilih untuk berpakaian tertutup karena di daerah kita lebih menghargai seseorang yang berpakaian tertutup daripada berpakaian terbuka. Dan asumsi yang terakhir yaitu struktur sosial dihasilkan melalui interaksi sosial. Dalam teori ini mempertanyakan bahwa struktur sosial tidak dapat berubah dan mengakui bahwa individu dapat memodifikasi situasi. Jadi di sini manusia merupakan pemilih. Jadi dia dapat memilih apa yang akan dia lakukan tanpa harus selalu mengikuti aturan. Sebagai contoh misalnya sebelum adanya COVID-19 kita berjabat tangan ya seperti biasa, memegang tangannya. Namun karena situasinya berubah, orang-orang sekarang lebih memilih berjabat tangan ya dengan mengangkat tangan seperti ini saja, atau mungkin salaman dengan siku. Jadi ada sesuatu yang berubah atas pilihan individu tersebut. Nah, itu tadi pembahasan mengenai teori interaksi simbolik. Semoga dapat teman-teman semua pahami dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.